Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membantu teman-teman semua dalam hal penjelasan mengenai kelompok kami ini. Ini dari kelas Meka, Meka 5C pagi, mendapatkan tugas dari mata kuliah Sistem Kendali untuk membuat sebuah analisis laporan mengenai sistem kontrol PID. Kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen dosen kami yaitu Bapak Daniel Sutopo Pamungkas, kemudian teman-teman teman-teman saya, rekan-rekan saya yang telah menyusun laporan ini. Pertama ada Andrew Jonathan Sihaan dengan yang belakang 64, Ilham Putra Wanjodi dengan yang belakang 65, Evelina Vanesia Simanjuntak dengan NIM belakang 66, Dio Septiawan belakang NIM belakang 67, Amar Zaidan Nur Hibatullah ialah saya sendiri dengan yang belakang 68. Pada laporan kali ini kami memberikan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan PID Project Besar. Dengan PID ini adalah proyek besar sistem kendali. Untuk mengetahui apa itu sistem, mengetahui kon- kontrol sistem PID adalah mana kita dapat mengoptimalisasi kinerja dari kinerja untuk supaya dia lebih cepat masuk rest time-nya sampai target apa yang kita inginkan. Kenapa kami dan di sini kami menggunakan objek yaitu motor DC. Kenapa kami menggunakan objek motor DC? Dikarenakan motor DC ini memiliki suatu sistem sistem yang spesial yaitu menghubungkan dua sisi itu sisi kelistrikan dan juga sisi mekanik. Dan hal ini pula yang membuat motor DC dikategorikan sebagai model Orde 2. Hubungan listrik adalah listrik menghasilkan tenaga listrik menghasilkan bentuk mekanik yang linear dan ini tidak dapat dan dua hal ini sangat berhubungan sehingga nantinya dari penghubungan ini listrik suatu sistem mekanik yang dimana motor dapat menghasilkan torsi dan torsi tersebut dapat menciptakan suatu gerakan. Di sini dapat kita lihat ada penjelasan singkat mengenai motor DC yang sulit mencapai nilai target secara presisi karena karakteristik nonlinear yang menyebabkan sistem seringkali mengalami respon yang lambat. Jika kita menggunakan sistem di motor DC langsung kita alirin, maka dia akan tergantung pada aliran yang ada. Sedangkan kita ingin mengaplikasikan sistem PID supaya dia lebih optimal, lebih stabil secara gerakannya dan lebih presisi. Untuk standar presisinya, kami di sini kami di sini membuat standar yaitu optimalnya dengan steady state error adalah 0, kemudian settling time-nya adalah 1,5 detik, serta maksimum overshoot-nya di bawah 10%. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, tapi saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan nilai serilnya, yaitu nilai yang apa ada di lapangan ataupun yang digunakan kalau mau prediksi. Kemudian akan ada nanti kami akan membuat satu persamaan di antara dua kehubungan motor di sini adalah sisi listrik dan juga sisi mekanik. Dan kami menggunakan simulasi itu untuk mengetes dan juga mengetahui tentang sistem PID ini menggunakan software LabVIEW. Sehingga tidak jika ingin mendapatkan satu data yang valid, kami perlu simulasi. Apabila kami langsung menggunakan yang aslinya, maka itu akan menambah resiko, jadi lebih ke arah kerusakan, juga tidak lebih optimal.
matematika. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Amar Zaid atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian metodologi. Untuk bagian metodologi ini, yang pertama pemodelan matematika motor DC. Sebelum kita membuat model matematika dari motor DC, kita tentukan dulu parameter fisik sistem. Karena goals dari sistem ini adalah mendapatkan simulasi yang seril mungkin, maka kita harus mencari parameter fisik dari alat yang real. Di sini kami menggunakan motor DC kecil dan kami cari datasheetnya sehingga ditemukan resistansi jangkar 1 ohm, induktasi jangkar 0,5 Henry, konstanta torsi 0,01 Newton meter per ampere, konstanta back EMF-nya 0,01 V-Rad, momen inersianya 0,01 kilogram kali meter kuadrat per second kuadrat, koefisien gesek 0,1 Newton meter second per radian. Sistem dari motor DC ini terdapat dua bagian yang saling terhubung, yaitu bagian elektrik dan mekanik. Sehingga untuk memodelkan matematikanya kita perlu kedua persamaan dari dua sisi, elektrik dan mekanik. Untuk sisi elektriknya, berdasarkan hukum tegangan Kirchhoff KVL, total tegangan pada rangkaian jangkar motor adalah V sama dengan VR tambah VL tambah EB, atau tegangan sama dengan tegangan jatuh pada resistor terhadap waktu tambah tegangan jatuh pada induktor terhadap waktu tambah eh, back EMF terhadap waktu. Sesuai dasar hukum dasar listrik, yang tegangan pada resistor masih bisa dipecah, begitu pula dengan induktor dan back EMF. Untuk tegangan jatuh pada resistor, VR sama dengan R kali arus. Tegangan jatuh pada induktor, VL sama dengan L turunan terhadap waktu. Back EMF sama dengan konstanta back EMF atau KE dikali kecepatan sudut terhadap waktu. Maka kita substitusikan pecahan rumus ini ke dalam rumus yang awal sehingga didapatkan rumus persamaan satu. Tegangan terhadap waktu sama dengan resistansi dikali arus terhadap waktu tambah indukansi turunan terhadap waktu tambah eh, back EMF dikali kecepatan sudut terhadap waktu. Kemudian persamaan sisi mekaniknya berdasarkan hukum 2 Newton untuk rotasi. Total torsi pada poros motor adalah sigma tau dikali inersia dikali sigma tau sama dengan inersia dikali percepatan sudut terhadap waktu. Torsi motor harus melawan gesekan T gesek untuk memutar inersia poros. Jadi dari rumus ini sigma tau itu artinya total torsi. Torsi motor terhadap waktu dikurang torsi gesek terhadap waktu sama dengan yang ini inersia turunan terhadap waktu. Di mana torsi motor bisa dipecah lagi sama dengan KT kali arus terhadap waktu. Torsi gesek bisa diturunkan lagi rumusnya. T gesek terhadap waktu sama dengan B dikali percepatan sudut terhadap waktu. Maka persamaan mekaniknya adalah ini. Langsung substitusikan ini ke sini, ini ke sini. KT dikali arus terhadap waktu sama dengan B dikali percepatan sudut terhadap waktu sama dengan inersia turunan terhadap waktu. Ini persamaan keduanya. Kemudian untuk transformasi Laplace kondisi awal nol, kedua persamaan di atas diubah ke domain S untuk mencari fungsi alih. Jadi ini masih sama saja kayak yang di atas, tapi T-nya diganti ke dalam domain S. Jadi V terhadap S sama dengan buka kurung R tambah LS tutup kurung kali I terhadap S tambah KE
kali resistansi terhadap S. Untuk mekaniknya juga JS buka kurung JS tambah B tutup kurung resistansi terhadap S sama dengan KT kali arus terhadap S. Kemudian kita substitusi untuk mendapatkan fungsi alih. Tujuan di sini adalah mencari perbandingan output terhadap input. Resistansi dibagi tegangan. Kita mencari nilai GS-nya. Dari persamaan mekanik, kita cari, kita isolasi nilai arus terhadap S. Untuk mendapatkan rumusnya, kita pindah crosskan KT-nya ke cross kiri. Sehingga didapat arus terhadap S sama dengan inersia S tambah B tutup kurung dikali resistansi terhadap S dibagi KT. Kemudian dari rumus elektriknya, yang ini, kita substitusikan rumus I dari sisi mekanik ke dalam rumus elektrik. Sehingga didapatkan yang ini. Tegangan terhadap S sama dengan R tambah LS tutup kurung, buka kurung, inersia B tambah S tambah B dikali resistansi terhadap S dibagi KT tutup kurung tambah KE dikali resistansi terhadap S. Kemudian kita hilangkan KT yang ini dengan cara kalikan semua ruas dengan KT. Sehingga didapat seperti ini persamaannya. Setelah itu GS-nya kan resistansi dibagi tegangan. Setelah dari situ kita pindah crosskan agar persamaannya menjadi bentuk seperti ini. Jadi yang ini kita pindah crosskan ke sebelahnya. Terus ini kita pindahkan crosskan ke sebelahnya. Jadinya resistansi dibagi tegangan sama dengan KT dibagi buka kurung LS tambah R tutup kurung buka kurung inersia S tambah B tutup kurung tambah KT dikali KE. Hasil akhir persamaan ini adalah persamaan finalnya. Untuk hasil akhir persamaannya kita tinggal substitusikan nilai parameter yang sudah kita tentukan di awal tadi yang menggunakan DC motor kecil. Data motor DC motor kecil, KT-nya kita masukkan, LS-nya kita masukkan, resistansinya kita masukkan ke dalam sini menggunakan parameter yang di awal tadi ini. Setelah dimasukkan, didapati persamaan seperti ini. Kemudian kita sederhanakan lagi sehingga didapatkan fungsi alih akhir dari persamaannya adalah GS sama dengan 0,01 dibagi 0,05 S kuadrat tambah 0,06 S tambah 0,1001. Dari sini nanti jika kita plot ke lab view maka kita akan dapat melihat perbandingan dari tegangan inputan dan tegangan output dari sistem. Sehingga jika kita lihat terdapat perbedaan semacam voltage drop atau keluaran dari sistem tidak sesuai dengan yang diinput, kita dapat merancang untuk PID-nya agar mendapatkan eh, output dan dari output yang sama dengan inputan dari tegangan. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan di bagian analisis sistem open loop. Pada poin pertama ialah analisis berdasarkan persamaan sistem. Berdasarkan hasil perolehan parameter sistem yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya, kami memperoleh nilainya itu di GS sama dengan 0,01 per 0,005 second kuadrat plus 0,06 second plus 0,1001. Yang mana selanjutnya kami memasukkan rumus tersebut ke rangkaian lab view. Yang mana di rangkaian lab view-nya kami menambahkan numerator dan juga denominator sebagai tempat input nilainya. Kami menambahkan equation sebagai hasil dari penginputan datanya dan juga step response graph sebagai penampil grafiknya. Di sini kami menggunakan dua software di mana yang pertama ialah Simulink, yang kedua ialah LabVIEW. Yang di mana keduanya sama-sama menampilkan grafik yang tidak stabil.
slide di sini. Dan untuk selanjutnya ialah evaluasi kinerja sistem open loop motor DC. Pada plot step respon, dapat dilihat output dari DC motor adalah 0,01 dibagi 0,1001, maka 0,09 adalah nilai akhir dari keluaran pada masukan sebuah langkah. Maka dapat diketahui kesalahan tuna atau steady state error pada sistem sebesar 0,91, di mana ini cukup besar dan belum sesuai dengan spesifikasi soal. Ini di mana soal meminta di angka 0. Dan selain itu, parameter sistem yang kami dapatkan sekitar 2 detik dan setting time yang kami dapatkan sekitar 2,8 detik. Yang dimana ini belum sesuai dengan spesifikasi dari soal, sedang yang dimana soal sendiri meminta di 1,5 detik. Oke, untuk overshoot dan juga error state ready sudah hampir memenuhi, namun untuk settling time masih jauh dari harapan. Maka memerlukan kendali PID untuk kecepatan motor DC. Dan hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Untuk selanjutnya adalah perancangan pengendali PID untuk kecepatan motor DC menggunakan metode Ziegler-Nichols yang tipe 2. Yang pertama ada struktur controller PID, yang dimana PID dalam domain Nichols itu didefinisikan sebagai CS sama dengan KP tambah KI per S tambah KDS, yang dimana dapat dijadikan satu pecahan biasa, sehingga nilai CS sama dengan KDS kuadrat tambah KPS tambah KI per S. Lalu yang kedua adalah membuat fungsi closed loop, yang dimana ini merupakan persamaan umum dari closed loop, yaitu TS sama dengan CS kali GS per 1 tambah CS kali GS. Lalu kita substitusikan nilai GS atau persamaan dari open loop, yaitu 0,01 per 0,05 S kuadrat tambah 0,06 S tambah 0,1001, dan nilai CS yang ini ke dalam persamaan fungsi closed loop yang ini. Sehingga diperoleh fungsi transfernya adalah yang berikut. Dan juga dapat kita lihat nilai KD, KP, dan KI di sini belum diketahui. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah mencari nilai KP, KI, dan juga KD. Yang pertama, kita perlu asumsikan nilai KI dan juga KD adalah 0 di penyebut pada fungsi transfer yang ini. Hal ini dikarenakan sistem hanya dikendalikan oleh kontrol proporsional atau KP sementara, supaya kita bisa melihat perilaku dasar sistem kecepatan motor DC tanpa adanya pengaruh integral dan juga derivatif. Khususnya itu untuk kita mengetahui batas kestabilan untuk sistem. Lalu dari persamaan ini, sistem dapat kita analisis menggunakan tabel Rutherford-Weiss, yang dimana S pangkat 3-nya itu merupakan nilai dari pangkat ganjil, yaitu 0,005 S, lalu yang ini pangkat ganjil yang 1, 0,1001. Lalu untuk S pangkat 2-nya sendiri kita isi dengan nilai pangkat genap 0,06, lalu yang keduanya 0,01 kP. Untuk S1-nya S pangkat 1 sendiri itu kita dapatkan dari determinan perkalian antara ini dan juga ini. Dapat kita lihat rumusnya adalah sebagai berikut. Ini A4 dikali A1 dikurang A3 dikali A2. Lalu dibagi A3. Karena di sini ada minus, jadi diputar. Sehingga diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu untuk nolnya sendiri itu didapatkan dari perkalian antara, di sini harusnya ada 0, 0, lalu 0,05 dikali 0, 0,6 dikali 0. Sehingga diperoleh nilainya adalah 0. Untuk S pangkat 0 sendiri itu sama seperti ini, diperoleh dari perkalian determinan, yaitu 0,06 dikali 0, hasilnya adalah 0, lalu dikurang 0 ini dikali ini kita ibaratkan A dikali ini, lalu dibagi A. Hasilnya adalah A-nya dibagi, lalu hasilnya adalah 0,01 kP. Lalu yang kedua adalah mencari nilai KCR atau gain kritis, yang dimana KCR ini adalah nilai KP maksimum pada kontrol kecepatan motor DC yang membuat sistem tepat berada di batas kestabilan, yaitu motor berosilasi terus dengan amplitudo yang tetap. Dan nilai ini itu dipakai sebagai batas aman agar ketika terjadi penguatan, sistem tetap stabil. Yang dimana untuk mencari nilai KCR ini adalah ketika sistem akan mulai berosilasi atau berada di ambang batas kestabilan jika baris S1 adalah di sini dapat kita masukkan nilainya. Lalu 0,06 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian ini dipindah ruaskan agar tidak negatif, lalu dibagi. Dikeluarkan nilai KP-nya yang ini, sehingga diperoleh nilai KP sama dengan 120,12. Dan nilai KP ini tidak dijadikan langsung sebagai nilai KP, tetapi dijadikan acuan untuk menentukan parameter PID untuk kedepannya.
Jadi di sini kita buat nilai KP adalah nilai KCR, yaitu sebesar 120,12. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah mencari nilai PCR atau periode kritis, yang dimana ini adalah waktu satu siklus osilasi kecepatan motor saat KP diset sebesar KCR. Dan nilai ini menunjukkan seberapa cepat sistem dapat berosilasi. Yang dimana nilai PCR di sini kita gunakan baris yang di atasnya yaitu S pangkat 2 untuk mendapatkan persamaan baru yang ini. Dan juga di sini nilai KP harusnya di sini, karena nilai KP adalah nilai KCR, maka dimasukkan nilai KCR-nya yaitu 120,12, disubstitusikan sehingga diperoleh nilai S pangkat 2-nya adalah min 20,02, lalu dicari nilai akar dari S yaitu 4,474, yang dimana nilai ini jadikan nilai omega atau frekuensi kritis yaitu sebesar 4,474 dengan satuan radian per second. Yang dimana nilai PCR-nya yaitu kita masukkan rumusnya 2V per omega, yaitu PCR sama dengan 1,404 second. Lalu hasil yang didapat. Hasilnya itu adalah nilai KCR dan juga PCR kita substitusikan ke dalam rumus Ziegler-Nichols, yang dimana KP itu 0,06 kali KCR, KI sama dengan KP per 0,5 kali PCR, KD-nya itu KP dikali 0,125 kali PCR. Sehingga kita peroleh nilai KP adalah 72,072, nilai KI adalah 102,66, dan juga nilai KD adalah 12,648. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah bab 3 yaitu hasil. Hasil yang didapatkan dari metode Ziegler-Nichols tipe 2 dengan gain kritis 120,12 dan periode kritis 1,404 detik diperoleh parameter kontrol sebagai berikut. Yaitu KP proporsionalnya 72,072, KI integralnya 102,66, dan KD 12,648. Dan hasil dari implementasi pada LabVIEW menunjukkan bahwa sistem yang sebelumnya memiliki error besar yaitu 0,91 kini dapat mencapai target dengan stabil dan akurat. Bisa dilihat pada gambar, ya, pada blok diagramnya dan pada front panel. Berikut gambar grafiknya. Selanjutnya adalah bab 4, kesimpulan. Kesimpulan simulasi kendali kecepatan motor DC menunjukkan bahwa setiap parameter PID memberikan pengaruh spesifik terhadap performa sistem. Secara ringkas, KP mempercepat respon namun menyisakan error statis, dan KI mampu menghapus error tersebut meski melambat transien, dan KD berperan penting dalam berdampak pursuit serta meningkatkan stabilitas. Berikut adalah hasil dari karakteristik. Dan secara sederhana, simulasi ini menunjukkan bahwa tiap bagian pengendali punya tugasnya masing-masing untuk mengatur kecepatan motor DC. Pengendali KP berperan sebagai gas, mempercepat gerakan motor, tapi dia punya kelemahan, tidak bisa sampai tepat di target yang diinginkan. Dan untuk menutupinya, kita membutuhkan KI yang bertugas menghapus sisa kesalahan tadi supaya kecepatan motor benar-benar akurat. Walau efeknya membuat motor jadi lambat dari awal. Supaya motor tidak overshoot atau kebablasan, bisa lebih tenang dan stabil kecepatannya, digunakanlah KD sebagai penyeimbang. Dan karena ketiga parameter ini saling berkaitan dan tidak ada yang bisa berdiri sendiri, kita menggunakan metode Ziegler-Nichols untuk menentukan nilai yang paling pas. Dan pada metode ini membantu kita menghitung angka KP, KI, dan KD secara lebih terstruktur daripada sekedar tebak-tebakan. Dengan penalaan yang tepat lewat rumus tersebut, membuat komponen bisa bekerja seimbang, sehingga motor DC dapat berputar dengan stabil, cepat, akurat, dan sesuai spesifikasi yang kita mau.